Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tunggu-tunggu akhirnya muncul juga, dan alhamdulillah saya berhasil upgrade dari Windows 10 Pro menjadi Windows 11 Pro. Demikian tampilannya. Ini pada desktop ini bisa kita rubah untuk tampilan personalize-nya. Kita bisa memilih untuk tampilan layar ya. Di sini tinggal teman-teman klik mana yang disuka, motif black contoh seperti ini. Selanjutnya tinggal close aja, tampilannya sudah sangat-sangat super keren seperti ini. Alhamdulillah. Selanjutnya kalau untuk interface-nya ya, biasanya di menu sini ada di sebelah kiri untuk start button-nya ya. Ini berada di tengah. Tapi prinsip kerjanya sama aja. Kita klik kayak gini, nanti akan muncul beberapa aplikasi yang sudah dipin secara default. Ngepinnya mulai dari Microsoft, ini produk-produknya dari Microsoft ya. Kemudian scroll ke bawah sampai ke Photoshop Express, wow, Instagram dan seterusnya. Kemudian kalau mau melihat, teman-teman bisa sini untuk all apps ya, scroll ke bawah hingga apapun yang Anda atau teman-teman install sudah muncul di sini. Nah, bagaimana kalau kita akan mencari, nggak usah nge-scroll, bisa aja. Contoh misalnya ini ya, Photoshop nih. Ini saya akan masuk ke start menu. Tinggal diklik kanan saja, kemudian pin to start. Atau bisa pin to taskbar. Jadi kalau untuk pin to start ada di posisinya sini. Ini saya ulangi. Dia akan masuk dalam posisi seperti ini. Cuma posisinya ada di bawah sendiri. Tapi kalau misalnya ini akan kita pin to taskbar, dia akan muncul di sini. Contoh ya, dia muncul di sini. Untuk menghapusnya gimana kak? Klik kanan, remove aja, unpin. Sehingga kita bisa mengelola untuk tampilan pada ini yang disebut sebagai menu taskbar ya. Jadi ini klik kanan, unpin from taskbar. Contohnya demikian. Selanjutnya untuk masih start button, di sini untuk mematikan, menghidupkan, merestart juga ada di sini. Power, restart ada 3 ya. Sleep, shutdown, seterusnya. Kemudian yang menjadi rekomendasi apa ini? Kita bisa lihat klik more-nya. Jadi rekomendasi yang dilihat adalah sesuatu yang ya tadi-tadi atau kemarin-kemarin atau yang terbaru-baru dibuka ya. Jadi ini bisa untuk melihat secara cepat. Misalnya untuk tadi saya mau ngerjain apa ya, nggak usah buka lewat Explorer, cukup dari sini, kemudian klik sini, tinggal cari yang sudah kita kerjakan. Nah, ini tampilan menunya sangat bagus sekali ya. Dan satu lagi untuk pencarian, searching ya. Jadi search ini bisa mencari apa saja, kotak pencarian lah saya sebutnya. Ini bisa kita klik ini. Apa yang akan kita cari? Contoh misalnya Corel, dia akan muncul seperti ini. Sama ketika akan dijadikan suatu pintu start, tinggal pilih ini, berarti masuk ke start button yang ada di sini. Kalau taskbar, dia akan muncul di sini ya. Tapi jangan ini ya, di uninstall ya. Kalau di uninstall hilang tuh. Nah, kemudian apalagi seperti ini, kita juga bisa melihat untuk command run-nya. Seperti contoh melihat nih, ini komputer saya bukan komputer yang hebat loh, bukan generasi yang terkini ya, tapi alhamdulillah ini sudah support ya. Kita lihat untuk diagnosa pada run command-nya. Seperti ini teman-teman, saya sudah OS-nya Windows 11 Pro 64 bit ya, dan ini prosesor saya itu masih i5 alhamdulillah, dengan CPU-nya 4, untuk RAM-nya ini ada di 2,3 GHz, dan memorinya ini 8. Artinya bukan hebat-hebat amat ya, tapi alhamdulillah sudah bisa mendapatkan fasilitas fitur pada Windows 11 Pro. Fitur selanjutnya adalah tampilan untuk desktop. Ada desktop 1 dan bisa teman-teman tambahkan new desktop. Bagi misal seperti ini ya. Ketika kita bekerja pada desktop kedua, kemudian kita klik sini
untuk Microsoft Edge. Maka pada desktop ini bisa kita kembali lagi ke desktop yang masih kosong ya. Jadi teman-teman nanti bisa dengan multi tab ya, sini saya sebutnya sebagai tab desktop 1 2 3, sehingga cara sangat mudah sekali untuk bisa membantu kinerja kita. Kita lagi kerja apa? Misal di sini kita akan membuka untuk Microsoft Word ya, Word dokumen, atau kita cari untuk yang terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat sini. Tinggal pilih. Cantik bukan? Taskbar selanjutnya adalah ya apa ini? Chat. Wow, jadi ada Microsoft Chat ya. Ya, seperti WhatsApp ya, atau Duo. Di Office ini juga punya. Jadi bisa aktifkan untuk get started. Kemudian ini nama saya, nomor telepon saya. Oke, saya let's go. Nah, enak sekali. Jadi kita bisa kirim salam buat teman-teman yang sudah memiliki untuk media chatting dengan menggunakan Open Microsoft Teams. Nah, kasih salam. Contohnya seperti ini ya. Halo bang. Nah, gini aja. Cuma contoh aja. Sangat menarik. Dan ini Windows Explorer, File Explorer. Nah, tampilannya seperti ini defaultnya. Jadi ada quick access, bisa diminimize untuk OneDrive, bisa diminimize OneDrive. Ini saya sarankan nih teman-teman, untuk apalagi para pekerja kantoran ya, menyimpan filenya itu jangan di sini di komputer, tapi di akun OneDrive. Karena di akun OneDrive itu ini tersinkron antara, contoh nih, ada statusnya, ini tersinkron. Jadi kalau kita kerja di sini, itu nanti langsung nyimpen otomatis, nggak usah download lagi. Sehingga kalau misalnya komputer ini hilang, atau ya hilang lah contohnya, misalnya nih, mudah-mudahan sih enggak, itu cukup teman-teman ini aja, ganti passwordnya untuk Microsoft account lewat outlook.com itu. Udah, nanti komputer itu tidak akan muncul ini lagi, sudah tidak tersinkron. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk disk PC. Jadi disk PC ini ya ada 1 2 3 4 drive. Drive C untuk software ya, untuk Office, penyimpanan aplikasi lah. Kemudian yang ini saya khususkan untuk video, untuk ini saya orang tourism sih. Kemudian ini untuk website ya, teknologi. Masih kosong-kosong nih. Karena ini 1 2 3 ini 1 tera kalau digabungkan. Nah, kalau yang ini saya menggunakan, bisa teman-teman tiru nih untuk pengguna yang masih Core i5 seperti saya, kan biasanya pakainya HDD tuh. Nah, tambahin aja ini SSD, Solid State Disk ya. Jadi Solid State Disk itu SSD itu sangat performnya bagus, 10 kali lipat lebih kencang daripada HDD. Nah, untuk HDD-nya ini, kalau teman-teman komputernya masih jadul seperti saya, masih pakai ini ya, apa namanya, CD-ROM. Nah, tempat CD-ROM-nya ini dicopot, kemudian diisi dengan HDD-nya. Nah, ini tekniknya. Saran untuk pengguna Windows, ini harus minimal itu 25%, jangan sampai merah. Ya, kenapa? Kalau misalnya merah akan bahaya. Maka teman-teman di sini sebaiknya sih sepertiga. Jadi kalau 120 bagi 3 harusnya berapa? 40 ya. Waduh, banyak banget nih. Tapi nggak apa-apa lah, antara 25% sampai 30%. Maka di sini perlu teman-teman ketahui, ini kan saya barusan nih ya melakukan suatu apa namanya? Uji coba.
dari Windows 10 ke 11. Nah, ini tuh kalau dilihat propertinya banyak banget teman-teman, sampai 4 atau berapa giga ini. Kita lihat aja dulu nih. Ini kalau disimpan terus ya bisa bikin ini ya, apa namanya, penuhnya dari disk tempat operating system. Maka bagusnya bagaimana? Ini kita tunggu dulu nih. Wow, udah lewat 5 giga. 8 tembus, 9 tembus, 10, 11, banyak banget ya ternyata. 12, 13 men, 14 nih, kurang dikit tapi nah tuh 14. Masya Allah, banyak banget nih Windows old-nya. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu dulu nih, saya ingin hanya menunjukkan kepada teman-teman kalau ini tidak segera dibersihkan maka akan menyedot atau mengurangi space disk yang ada pada local drive C. Wow, 21 men, 22, 25, luar biasa. Sepertinya mentok di 29,5. Kita klik OK. Nah, karena ini baru sehari, saya juga rada-rada takut nih, jangan-jangan komputer saya belum support nih. Jadi belum kompatibel lah untuk Windows 11 ya. Maka saya nggak berani menghapusnya, nggak berani. Tapi kalau ini dibiarin oleh Windows itu otomatis akan dihapus secara otomatis itu setelah 1 bulan. Nah, bagaimana untuk melakukan suatu penghapusan secara sempurna? Silahkan di sini melalui File Explorer, klik kanan, klik Property, terus kemudian Disk Clean Up. Nah, dia ini teman-teman. Pada Clean Up System, teman-teman bisa lihat nanti. Ya, space-nya 28 dari 118. Lihat dulu nanti sebentar, dan nanti akan muncul menganalisa, mengkalkulate apa yang bisa dibuang atau dibersihkan. Ini karena jumlahnya besar teman-teman, jadi untuk mengkalkulasinya butuh waktu, tapi tunggu aja. Nah, ini baru muncul ya, dia mengkalkulasi. Ini previous Windows installation, scanning dia. Banyak soalnya, jadi lama. Nah, kalau ini teman-teman menggunakan HDD, pasti lebih lama. Saya menggunakan SSD sekitar 1 menit ya. Muncul seperti ini. Nah, sudah selesai teman-teman. Ini untuk Windows Defender-nya. Jadi mulai dari atas ya. Ini harus dicentrang nih. Centrang. Upgrade ini centrang juga. Temporary Internet centrang semua untuk yang download. Kalau misalnya ada file yang masih download yang belum di backup ke drive D atau lainnya selain C, maka di uncheck aja. Kemudian turun ke bawah, ini kita centrang, turun lagi, centrang, ini centrang semua. Nah, ini teman-teman, ini jangan dicentrang deh, kalau saya tidak akan centrang. Kalau ini centrang, ini bersih habis ya, maka ini saya lewatin aja. Recycle bin meskipun kosong saya centrang biar bersih. Temporary file saya centrang, thumbnailnya saya centrang ya. Jadi yang tidak saya centrang ini previous Windows installation.
Previous itu sebelumnya. Jadi Windows 10 ada 22,1 GB yang tidak saya centang. Nah, seperti ini. Perhatikan ya. Sekali lagi jangan centang, karena nanti kalau masih ragu-ragu kita akan ambil aja. Artinya kita cut, pindahkan aja. Khusus untuk yang Windows previous ya, sebelumnya. Yang ini jangan dicek. Kemudian tinggal klik OK. Kita delete aja. Yakin nih akan di delete? Iya, karena yang dihapus adalah cache memory, bukan file. Clean up system. Ini perhatikan tadinya 28,2 ya, nanti dia akan naik sesuai dengan yang dibersihkan pada sistem. Nah kan ini udah 31, 28 ke 31, lumayan kan, 3 GB. Kita klik OK. Tapi Windowsnya masih ada. Kita klik kanan, refresh ya. Refreshnya di sini nih, sorry, bukan klik kanan. Masih muncul. Nah ini akan kita coba cut aja. Cut. Pindahkan ke drive yang masih kosong. Saya kasih judul ya, backup ya. Ini aja. Jadi suatu saat, ini sih pengalaman pertama saya, paste ini, paste-nya menggunakan seperti ini tampilannya, atau Ctrl V. Biasanya ada di sini ya teks ya, tapi di sini nggak ada kalau untuk Windows 10. Maka kita klik paste aja. Bismillah. Now, ini you'll need private administration. Jadi karena ini kaitannya dengan restore ya, restore kembali ke Windowsnya ya. Resikonya kalau misalnya ini saya klik continue, seandainya saya ingin balik, misalnya saya kembalikan ke drive C tidak berhasil, maka ya diinstal ulang. Tidak apa-apa, ini sudah original. Jadi kita bisa melakukan install ulang jika ada terjadi error, kembali ke Windows 10, aman kok. Sekarang kita kembali ke tampilan File Explorer. Nah, di sini untuk local disknya saya sudah ningkat jadi 38 ya. Kita reload. Masih sama. Artinya ini sudah menuju ke standar. Jadi 25 sampai 35%. Satu hal lagi yang akan saya sampaikan pada teman-teman adalah widget. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bisa diatur untuk ukurannya, bahkan untuk customize maupun untuk remove mana yang diperlukan. Silahkan dicoba aja. Seperti ini contoh ya. Saya akan remove. Nah, itu. Kemudian nanti bisa tambahkan sini add widget, apa yang mau ditambahkan. Misalnya untuk to-do list nih saya tambahkan. Maka dia muncul sini untuk apa yang harus saya kerjakan hari ini. Contoh tugas ya, macam-macam lah itu ya. Saya yakin teman-teman bisa no. Nah seperti ini untuk widget ini bisa menampilkan beberapa yang disuka. Misalnya lagi Premiere nih, mau remove atau bikin medium kayak gini. Ini cantik nih teman-teman, berita. Nah gitu aja teman-teman. Silahkan berselancar dengan menggunakan fitur Windows 11 Pro yang terbaru. Semoga sehat selalu dan terima kasih sudah nonton.